Dengan alhamdulillah kita bisa datang, dan dengan rahmat Allah nantinya kita mendapat keselamatan di akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya yakin di sini kebanyakan kita adalah para pengusaha, para pedagang. Kalau pedagang itu hitung-hitungannya duduk, Pak. Kalaupun akan indah untuang, itu alah dihitungan dengan matang oleh pedagang, Pak. Dado istilahnya pedagang salah hitung. Ndak kau untuang pun, kalaupun akan ndak balabo, tapi alah duduk itu hitungannya. Kalau Allah membuat hitung-hitungan sama hambanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yakin tidak akan ada satupun hamba di dunia ini yang akan selamat di akhirat, Pak. Kalau ada seorang hamba, seorang manusia mengatakan Allah itu tidak adil, kalau Allah lihatkan, ditanya banyak, diperlihatkan oleh Allah, ditanya banyak keadilannya, tidak akan sanggup manusia itu memenuhi keadilan Allah. Dan manusia hari ini bisa bertahan itu karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Cobalah kita pikir, Bapak, Ibu-ibu, mulai dari jago lalu, ketika kita masih dihembuskan nafas oleh Allah, alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita masih dihidupkan oleh Allah. Kita hirui udara pagi yang segar. Bapak, mudah-mudahan kan belum pernah yang mencium menghirup oksigen di rumah sakit, Pak. Atau ketika Covid datang ada yang menyewa oksigen untuk di rumah bisa menghirup udara segar. Cibolah kita hitung, Pak. Bara harus oksigen yang ditawarkan oleh apotek atau rumah sakit. Kalau kita hitung dengan hitung-hitungan yang kita jalani hari itu, tidak cukup ibadah yang kita mulai lakukan mulai dari jago lalok tadi sampai siang kok, itu alun cukup ujung kuku saja, Pak. Seujung kuku saja ibadah itu alun cukup untuk mengganti apa rahmat yang telah diberikan Allah mulai dari kita jago lalok tadi. Jadi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah sampai akhiriko, sampai detik itu, detik ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah, dan kita lihatkan tugas kita sebagai hamba Allah beribadah kepada Allah. Itulah salah satu yang kita perlihatkan kepada Allah, syukur kita, karena hanya pertolongan Allah yang membuat kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kan kita pernah dengar syair Abu Nawas, ya, Pak. Abu Nawas itu pernah membuat syair dengan judulnya Iktiraf. Ilahi lastu lil firdausil a'la wala aqwa ala nari jahimi. Ilahi lastu lil firdausil a'la, saya tidak pantas berada di surgamu. Wala aqwa ala nari jahimi, tapi saya tidak sanggup berada di surgamu. Abu Nawas itu sadar, Pak. Abu Nawas itu sadar dengan kondisinya. Walaupun berapa banyak ibadah yang dilakukannya, ini belum pantas di surga, Pak. Tapi beliau takut di neraka. Hanya ampunan Allah lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu hamba orang yang dijamin Allah masuk surga. Ya, Pak. Itu jaminan langsung dari Allah. Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai saat kini tidak ada satupun hamba manusia makhluk yang sanggup menandingi ibadahnya Rasulullah. Kita bukan ahli surga, tapi ibadah kita masih ugal-ugalan. Nabi Muhammad dijamin masuk surga oleh Allah, tapi ibadahnya itu tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menandingi. Begitu sadarnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sholat malam, jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat malam, bapak-bapak dan ibu, bacanya panjang. Jadi ketika sholat, jadi kalau di waktu dulu kan ada lampu deh, Pak. Nabi sholat lama,
Jadi kalau diriwayatkan Nabi kalau sholat malam itu bisa 1 rakaat itu bacanya 4,5 juz. Tidak sanggup sahabat mengikutinya. Jadi ketika sholat tersenggollah sama Aisyah kaki beliau yang sudah bengkak. Bertanyalah Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu ibadahnya? Begitu kuat ibadahnya padahal engkau sudah dijamin masuk surga?" Kata Nabi, "Itulah saya ingin melihatkan cinta saya kepada Allah." Begitu Nabi walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap memperlihatkan kesungguhan dan banyaknya ibadah yang beliau lakukan. Tentunya kita sebagai hamba yang mungkin surga masih jauh ya Bapak. Surga itu entah di manalah untuk itu. Belum ada jaminan masuk surga. Keterlaluan sekali rasanya kalau seandainya kita masih ibadah ugal-ugalan. Ibadah cuma melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah disepelekan. Sedangkan Nabi ibadah sunnahnya tidak terhitung. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita doakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai seorang hamba, tentunya mari kita tidak henti-hentinya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit Abu bertanya Pak, Allah itu sholat nggak Pak? Allah itu tidak sholat. Allah itu puasa nggak Pak? Allah itu tidak berpuasa. Tapi Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah sebagai pencipta yang tidak melaksanakan ibadah seperti yang dilakukan oleh hambanya, tapi Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada kita yang mengatakan tak perlu bersalawat kepada Nabi itu keterlaluan sekali Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Allah saja sebagai pencipta Nabi Muhammad itu bersalawat kepada beliau. Salah satu rezeki terbesar bagi umat manusia itu diturunkannya Nabi. Dan kita sebagai hamba yang merasa bersyukur dengan turunnya Nabi Muhammad itu, ya kita bersalawat kepada beliau. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosanya 10 kali, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat kita kepada Nabi dan salawat Allah kepada kita itu beda. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan curahkan 10 kebaikan kepada kita. Bersalawat kepada kita. Kepada manusia, apa saja bentuk salawat yang diberikan Allah? Yang pertama, bisa jadi salawat yang diberikan Allah kepada kita adalah salah satunya adalah bentuk pengampunan. Yang kedua, dikabulkannya doa, dan yang ketiga, pemberian rahmat. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan pernah ada tren ya Pak. Kalau pernah ada tren kita lihat, mungkin jalan di beranda kita di TikTok atau di media sosial Instagram, ketika ada mobil mewah lewat baca selawat, ketika ada melihat rumah mewah baca selawat. Kadang terlalu remeh Pak membaca selawat untuk urusan dunia. Salah seorang ulama, Abu Hasan Az-Ghazali, pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang melakukan amalan dunia tapi melakukan amalan akhirat tapi mengharapkan dunia. Itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Dan Nabi sendiri pernah mengatakan bahwasanya orang yang beramal tapi mengharapkan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya di dunia itu. Tapi kalau dia beramal untuk akhirat, maka Allah akan mudahkan urusannya, dan dunia itu akan datang kepada mereka dengan hina. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, mari kita niatkan
bahwasanya ibadah itu adalah untuk akhirat. Termasuk ketika kita berselawat. Ulama-ulama terdahulu kadang-kadang berselawat itu sampai 1000 kali, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. 1000 kali dalam sehari. Tujuannya hanya satu, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dan insya Allah dunia setelah itu ngikut. Jadi kalau ada orang mengatakan bersalawatlah nanti hutangnya akan lunas, itu bonusnya Bapak-bapak Ibu. Bukan niatnya ya saya bersalawat supaya hutang lunas. Enggak, bersalawat supaya rezeki mengalir, bukan itu. Tapi bersalawat harapkan ampunan Allah, harapkan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang ada di dunia ini akan datang kepada kita dengan indah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga yang kita bisa amalkan. Mari kita berselawat di waktu-waktu kita, di saat kita duduk di toko kita, di kantor kita. Mari kita tetap berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah curahkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.